Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kembali lagi di video pendalaman materi persiapan uji sertifikasi jurusan akuntansi keuangan lembaga, materi uji spreadsheet. Nah, kali ini kita akan melanjut ke soal yang ketiga, yaitu mengenai data gaji. Mari kita simak video penjelasan berikut ini. Ini adalah data yang ada di soal. Untuk yang di blok warnanya, yang dikasih warna abu-abu, ini adalah kolom-kolom yang harus kalian isi. Bagaimana cara mengisinya? Keterangannya ada di bawah. Kita mulai dari yang pertama. Yang pertama adalah masa kerja. Di sini di keterangannya tertulis, masa kerja diisi dengan menggunakan rumus date time. Maka caranya adalah masa kerja ini kan kalau pemahaman kita di sini tanggal pelaporannya ceritanya 31 Desember 2018. Ini tanggal mulai bekerja. Berarti kan untuk menghitung masa kerja sebenarnya tanggal yang ini, tanggal pelaporan dikurang sama tanggal mulai bekerja. Nah, ini tapi kita harus menggunakan rumus, yaitu menggunakan sama seperti yang video pertama. Kalau tidak, di sini kita akan mencari year average. Tulisannya karena tidak ada di sini year average. Nah, ini akan muncul. Lalu diklik OK. Nah, start date di sini diisi kan start itu mulainya itu mulai bekerja tanggal ini, diklik selnya, lalu end dates-nya diisi tanggal pelaporan, lalu diklik OK. Langsung diketahui di sini ada 13 tahun. Nah, selanjutnya tinggal, karena ini akan di-drag ke bawah, sedangkan untuk dasarnya tanggal pelaporan itu sama, maka untuk sel yang tanggal pelaporan diberi tanda dolar. Baru bisa di-drag ke bawah. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya, di sini kalau misalnya kalian tidak muncul tulisan tahun, maka kalian bisa ngeblok datanya. Lalu di di menu number, diklik segitiganya, bisa more number format. Nanti bisa dipilih custom, lalu tulis seperti ini, 0, lalu tanda kutip 2, tahun, tanda kutip lagi, lalu diklik OK. Nanti akan muncul kata tahun. Selanjutnya untuk status pegawai. Kita lihat untuk cara mengisi status pegawai adalah jika masa kerja di atas 5 tahun, maka pegawai tersebut berstatus tetap. Dan jika kurang dari 5 tahun, maka pegawai tersebut berstatus tidak tetap. Nah, di sini di soal sudah disebutkan nih untuk status pegawai menggunakan jika. Maka ini artinya akan menggunakan rumus if. Kita tulis sama dengan, lalu pilih if. Logical testnya adalah jika masa kerja lebih dari 5 tahun, maka dia adalah pegawai tetap. Nah, karena di sini jikanya hanya 2 kan, jika lebih dari 5 tahun pegawai tetap, jika tidak sampai 5 tahun atau kurang dari 5 tahun, maka dia pegawai tidak tetap. Maka if-nya cukup sekali. Nah, di value if false-nya langsung ditulis tidak tetap, yaitu kemungkinan keduanya. Lalu di sini langsung muncul nih untuk yang awal ini jawabannya tetap. Apakah benar? Karena dia di sini sudah 13 tahun, lebih dari 5 tahun, maka dia pegawai tetap. Berarti jawabannya benar. Lalu diklik OK. Nah, selanjutnya ini bisa langsung di-drag ke bawah. Selanjutnya, ini bisa dilihat ya, 13 tahun emang benar tetap, 2 tahun kurang dari 5 tahun berarti tidak tetap, 10 tahun lebih dari 5 tahun tetap, dan seterusnya. Ya, insya Allah jawabannya sudah benar.
Nah, selanjutnya kita akan lihat PTKP. PTKP-nya di sini WP-nya 54 juta. Nah, selanjutnya lihat nih, apakah dia kawin sama anaknya berapa. Cara ngisinya bagaimana? PTKP kawin, jika berstatus K, maka mendapat PTKP kawin sebesar 4.500.000. Jika berstatus TK, maka tidak mendapat PTKP kawin. Nah, ini bisa dilihat di status yang ini nih. Kalau misalnya K, berarti dapat 4.500.000, tapi kalau TK berarti tidak mendapatkan PTKP kawin. Nah, karena di keterangannya tadi sudah dibilang jika, maka di sini bisa ditulis sama dengan sama, yaitu if. Logical testnya karena berdasarkan kawin tidak kawin, maka berdasarkan kolom yang ini. Kolom kawin tidak kawin jika sama dengan, jika sel ini sama dengan K. Di sini kalau misalnya menggunakan mau ngetik kata-kata, itu mesti pakai tanda kutip. Tapi kalau misalnya di sini angka, nggak usah pakai tanda petik. Lalu value if true-nya bisa diisi kalau misalnya dia kawin, maka mendapatkan tunjangan kawin, PTKP kawin yaitu sebesar 4.500.000. Nah, jika tidak kawin, TK, maka dia dapatkan 0. Nah, karena di soal kan jikanya hanya 2 ya. Jika kawin dapat tunjangan, jika tidak kawin atau TK, maka tidak dapat tunjangan. Berarti cukup 1 kali if-nya. Nah, di sini muncul angka, berarti sudah benar penulisannya, lalu diklik OK. Nah, ini bisa langsung di-drag ke bawah. Nah, benar ya, kalau TK, di sini TK, di sini kawinnya 0. Kalau misalnya statusnya kawin, ada huruf K, berarti dia akan mendapatkan PTKP 4,5 juta. Gitu. Kita lanjut, selanjutnya adalah anak. Keterangannya adalah PTKP anak dihitung berdasarkan jumlah anak. Per anak mendapatkan Rp4.500.000. Jumlah anak di sini ada nih di kolom anak, jumlah anaknya. Nah, kalau ini lebih gampang yang isinya, berarti langsung aja nih sama dengan kalau jumlah anak dikali dengan berapa tadi, 4.500.000 ya? Iya. Kali 4.500.000 tuh 23. Ya, 2 jumlah anak dikali 4.500.000. Lalu bisa langsung di-drag ke bawah. Maka untuk tabel perhitungan gaji karyawan yang pertama dari PT Inti Prima sudah selesai. Kita selanjutnya menghitung daftar perhitungan PPh karyawan. Nah, di data di sini hanya diisi gaji pokok. Kita mesti menghitung semuanya. Pertama mulai dari premi asuransi. Keterangan untuk premi asuransi, cara mengisinya adalah premi asuransi adalah 5% dari gaji pokok. Berarti langsung aja nih, sama dengan 5% dari gaji pokok dikali gaji pokok. Langsung diklik enter. Maka hasilnya adalah untuk yang pertama untuk Alia 500.000. Kita bisa langsung drag ke bawah. Selanjutnya, untuk bonus. Bonus, jika pegawai memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun, mendapat bonus 1 juta. Jika masa kerja kurang dari 5 tahun, maka tidak mendapatkan bonus. Karena di soal sudah disebutkan kata jika, maka berarti menggunakan rumus if. If masa kerja berarti dari data yang atasnya nih. Masa kerja lebih dari 5 tahun, maka akan mendapat bonus sebesar 1 juta. Jika kurang dari 5 tahun, maka tidak mendapat bonus. Nah, karena di soal cuma 2 tuh kemungkinannya kalau lebih dari 5 tahun dapat bonus, kalau misalnya nggak lebih dari 5 tahun nggak dapat bonus, maka if-nya cukup sekali. Bisa langsung diklik OK. Dan ini bisa langsung di-drag ke bawah. Nah, selanjutnya adalah total penghasilan bruto. Total penghasilan bruto
diperoleh dari di sini tidak ada ya. Di soal tidak ada keterangannya, mungkin kelewat. Total penghasilan bruto adalah jumlah dari gaji pokok ditambah premi asuransi ditambah bonus. Maka bisa juga kita menggunakan rumus SUM. Di blok dari gaji pokok sampai bonus, lalu enter. Dan ini bisa langsung di-drag ke bawah. Selanjutnya, biaya jabatan. Kita baca lagi di soal. Biaya jabatan adalah jika pegawai berstatus tetap, maka dihitung 5% dari total penghasilan bruto. Jika pegawai berstatus tidak tetap, maka tidak dikenakan biaya jabatan. 5% dari total penghasilan bruto. Berarti jika logical testnya jika dia karyawan tetap, maka di sini sama dengan tetap. Jangan lupa dikasih tanda petik ya. Maka biaya jabatannya adalah 5% dikali total penghasilan bruto. Jika tidak tetap, maka di sini 0. Tidak mendapatkan biaya jabatan. Tidak dikurangi biaya jabatan. Nah, karena di soal bilangnya kan cuma berdasarkan status pegawai yang tetap tidak tetap, maka if-nya cukup sekali. Lalu diklik OK. Tinggal di-drag ke bawah. Selanjutnya, iuran pensiun. Iuran pensiun, jika pegawai berstatus tetap, maka dihitung 1% dari total penghasilan bruto. Jika pegawai berstatus tidak tetap, maka tidak dikenakan iuran pensiun. Berarti sama seperti yang tadi, karena di soal dibilang jika pegawai tetap, maka sama dengan if. Diklik ini, status pegawai tetap sama dengan tetap. Value if true-nya 1% dikali 1% dari total penghasilan bruto. Nah, jika dia tidak tetap, maka 0. Lalu bisa diklik OK. Bisa di-drag ke bawah. Nah, total pengurangannya berarti ini kan, biaya jabatan ditambah iuran pensiun. Ini bisa menggunakan SUM atau bisa menggunakan penjumlahan. Karena ini cuma 2, boleh langsung penjumlahan menggunakan tanda tambah. Lalu bisa di-drag ke bawah. Selanjutnya, besar penghasilan bersih sebulan adalah berarti penghasilan bruto dikurang total. Di soal juga tidak ada ya, tapi ini kita bisa memakai logika. Penghasilan bersih sebulan adalah penghasilan bruto dikurang total pengurangan. Bisa langsung di-drag ke bawah. Lalu selanjutnya penghasilan setahun berarti ya tinggal dikaliin. Setahun kan ada 12 bulan, berarti 12 dikali sama penghasilan bersih sebulan. Lalu bisa langsung di-drag ke bawah. Lalu total PTKP. Total PTKP adalah penjumlahan dari PTKP WP, PTKP kawin, dan PTKP anak. Berarti yang ini sama dengan SUM, lalu di blok ke samping. PTKP WP, kawin, dan anak. Enter. Ini di-drag ke bawah. Selanjutnya adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak bersumber dari penghasilan setahun dikurang total PTKP. Berarti sama dengan penghasilan setahun dikurang PTKP. Bisa langsung lalu di-drag ke bawah. Lalu PPh setahun 5% dari PKP. Lihat dari penghasilan kena pajak 5% dikali penghasilan kena pajak. Bisa langsung di-drag ke bawah. Selesai, tinggal menghitung yang bawah ini.